Salam kasih, hai saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan kembali belajar bersama eksposisi Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Firman Tuhan ini akan menjadi dasar perenungan warga gereja Masehi Injili di Minahasa mulai tanggal 21 sampai 27 Mei 2023. Sebelum kita belajar bersama melalui eksposisi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang selalu setia dalam hidup kami, sungguh Engkau mengenal hati kami. Tunjukkanlah kebenaran-Mu, bukakanlah firman-Mu, dan singkapkanlah kehendak-Mu yang mengajar kami, yang menasihati, dan pasti memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26 di bawah dua perikop, yaitu Rasul-Rasul menanti-nanti dan Matias dipilih menggantikan Yudas. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya."
Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kisah para Rasul adalah bagian kedua dari karya penulis Injil Lukas. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 1 dan 2. Yesus akan segera terangkat ke surga adalah permulaan kisah para rasul. Namun sebelum itu terjadi, ia memerintahkan para muridnya, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Lalu ia menjanjikan turunnya Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada semua muridnya. Pasal 1 ayat 8. Latar belakang. Penulis Injil Lukas dan Kisah para Rasul memakai gaya penulisan yang sama yang digunakan oleh para sejarawan masa itu. Dia mengetahui banyak hal tentang orang dan tempat yang pernah dikunjungi para rasul dan bagaimana mereka menyebarkan Injil dengan mengadakan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Maksud penulisan. Penulis Kisah para Rasul hendak menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi penyebar luasan Injil Yesus di seluruh dunia. Kitab ini juga menceritakan bagaimana jemaat perdana bergulat untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota umat Allah. Oleh karena anggota jemaat perdana adalah orang-orang Yahudi, wajar jika di antara mereka berpikir bahwa amanat Yesus hanya ditujukan bagi orang-orang Yahudi. Namun, Roh Kudus menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus datang untuk mengajak segala bangsa dan suku bangsa menjadi bagian dari umat Allah. Tafsiran. Saat kematian Yesus Kristus, murid-murid sepertinya tidak lagi memiliki pengharapan. Namun, ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga, terjadi suatu perubahan sikap di ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan berani memberitakan Injil. Mereka saling mendoakan, saling melayani, saling menasihati, saling menguatkan, saling memberi semangat. Sehingga mereka menjadi utuh, menjadi kuat, kokoh, teguh secara jasmani dan rohani. Maka murid-murid mendapat kekuatan baru, semangat baru, serta memiliki pengharapan yang pasti pada masa penantian. Yudas digantikan oleh Matias dengan cara diundi. Mengapa diundi? Karena 11 rasul sebelumnya dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau pengganti Yudas ditunjuk oleh manusia, maka kemungkinan ia akan menjadi murid yang lebih rendah posisinya daripada murid yang lain. Matias dan Yusuf yang juga dikenal dengan Barsabas atau Justus adalah hasil dari kriteria mereka yang selalu berkumpul dengan para murid selama Yesus Kristus bersama mereka. Sejak Yesus Kristus dibaptis sampai naik ke sorga, ayat 21 dan 22. Lalu digumuli lewat doa dan puasa oleh murid-murid Yesus. Refleksi.
Aktivitas berdoa yang dilakukan oleh personal maupun bersama dalam suatu kelompok adalah manifestasi iman dan ketaatan pada amanat Tuhan Yesus Kristus. Ketekunan para murid adalah sebuah role model bagi umat Tuhan di masa ini. Ketekunan dan juga tekun berdoa yang menjadi lifestyle para murid kiranya juga menjadi gaya hidup gereja di masa kini. Demikian eksposisi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Kiranya kita semua diberkati. Sampai jumpa lagi. Damai di hati. Shalom.